Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya di sini akan memulai untuk menjelaskan tata bahasa Arab. Sebelum kita akan memulai ke pembelajaran bahasa Arab, kita harus memahami dulu 3 hal, yaitu nahwu, shorof, dan balaghah. Yang pertama, nahwu. Nahwu itu ibaratkan seorang ibu dan shorof itu adalah seorang bapak. Adapun untuk balaghah itu adalah pelengkap dari tata bahasa Arab. Atau bisa disimpulkan balaghah itu adalah bagaimana kita menyampaikan sesuatu dengan kiasan atau dengan sajak atau dengan puisi dan yang lain-lain. Nah, itu terkandung dalam balaghah. Dan balaghah pun bisa digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang harus disamarkan, atau misalkan menganalogikan sesuatu dengan kata-kata bahasa Arab, karena di Arab itu terkenal dengan syair ya. Jadi mereka biasa menggunakan ilmu balaghah untuk menghiasi syair-syair tersebut. Kita akan mempelajari hal yang pertama, yaitu nahwu. Nahwu itu kalau dalam bahasa Inggris adalah grammar ya. Dan shorof pun sama, grammar. Pembelajaran nahwu yang pertama yaitu yang berjudul Al-Jumlatul Mufidah. Perlu diingat bahwasanya Al-Jumlatul Mufidah itu adalah kalimat yang bisa dipakai, maksudnya kalimat yang mengandung manfaat untuk suatu tujuan. Kayak contohnya ya, al-bustanu jamilun. Nah, kebun yang bagus kan, kebun yang bagus. Kalau kita mengatakan kebun saja, otomatis kebun yang mana, atau kebun yang bagaimana, atau kebun yang seperti apa, jadi belum jelas kan. Hanya kalau kita menyebutkan kata kebun saja atau al-bustan ya. Di sini ada penjelasannya. Ida ta'amalna tarkibal awal wajadnahu yatarakabu min kalimatain. Nah, di sini kita mengamati urutan pertama yang atau tadi contoh yang saya sebutkan. Kita menemukan bahwa satu kalimat itu terkandung dengan dua kata ya, al-bustan sama al-jamil ya, kebun dan bagus. Nah, itu menjadi kata-kata yang bisa merujuk kepada sesuatu. Misalkan al-bustanu jamilun, karena ada al, itu kita sudah mengetahui kebun yang mana gitu. Kalau belum diketahui bustanun jamilun, nah itu makanya kebun yang mana dulu kan. Kalau misalkan ada al atau alif lam, itu sudah merujuk kepada sesuatu yang telah diketahui baik oleh pembicara ataupun yang mendengarkan. Jadi udah tahu kebun yang mana yang disebut bagus itu. Jadi sudah merujuk kepada sesuatu yang bermanfaat atau sesuatu yang mengandung makna. Jadi pada intinya simpelnya penggunaan al-jumlatul mufidah itu adalah kita tidak akan bisa menyatakan kalimat itu bisa mengandung arti kalau tidak lebih dari dua, atau ya tidak lebih dari dua atau dua. Misalkan kalau kita nyebutin al-bustanu atau kebun saja, kita tidak tahu kebun mana, apa yang Anda pengen deskripsikan untuk kebun itu. Misalkan al-bustanu jamilun misalkan, atau misalkan dengan kata kerja ana adhabu ilal bustani, saya pergi ke kebun misalkan. Nah, itu kan sudah melebihi dari dua kan. Jadi mengandung arti, dua kalimat tersebut mengandung arti yang menunjukkan bahwasanya apa yang mendeskripsikan kebun tersebut gitu. Jadi intinya lebih dari dua kalimat, misalkan mau kata kerja atau kata sifat ya. Kata kerja kayak tadi adhabu, saya pergi ilal bustani, ke kebun ya gitu. Terus misalkan yang kedua al bustanu jamilun, kebun yang bagus, kan itu sudah mendeskripsikan. Baik misalkan kita sebagai pembicara mengungkapkan kita mau pergi kemana,
atau mengungkapkan sifat dari kebun itu sendiri. Seperti itu. Nah, itu materi yang pertama ya, al-jumlatul mufidah ya. Untuk materi selanjutnya saya akan lanjut di episode selanjutnya atau di pertemuan selanjutnya ya. Saya akan membahas satu persatu agar kita semua bisa mengetahui, dan saya juga mereview karena saya juga udah lama ya tidak membuka-buka buku, jadi inginlah gitu membagi sesuatu yang saya bisa gitu. Semoga bisa bermanfaat, mungkin bisa berguna bagi kita semua. Sekian dari saya. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.